untuk memutus rantai penderitaan sejak zaman penjajahan. Putusan Mahkamah Rakyat luar biasa. Pendahuluan. 1. Latar belakang mengapa Mahkamah Rakyat luar biasa. Tindakan pembangkangan konstitusi oleh rezim Jokowi secara sistematis terus terjadi di tengah situasi state capture. Tindakan demikian telah mengakibatkan pelanggaran hak-hak konstitusional warga. Rakyat kehilangan kendali atas negara, pertanggungjawaban menjadi kabur. Standar-standar perlindungan lingkungan, sosial, dan integritas manusia yang diturunkan telah menimbulkan ketimpangan yang melebar, memperluas, dan memperdalam kerentanan. Mahkamah Rakyat luar biasa ini digelar karena secara empiris rezim Jokowi telah membiarkan dan bahkan dengan secara sengaja menyebabkan terbajaknya lembaga-lembaga negara oleh kepentingan sempit akan kekuasaan serta profit jangka pendek dan akumulasi kekayaan para oligark atau state capture. Terbajaknya lembaga-lembaga negara tersebut pada akhirnya menghasilkan berbagai kebijakan yang secara langsung atau tidak langsung telah melanggar hak-hak konstitusional rakyat sebagaimana dijamin dalam Konstitusi Republik Indonesia. Tidak hanya itu, pengambilan kebijakan dilakukan secara ugal-ugalan di ruang-ruang tertutup tanpa partisipasi warga negara. Protes tidak didengar, bahkan direspon dengan represi dan kriminalisasi. Dari seluruh Indonesia menyatakan sikap. Negara ini tidak boleh dikorbankan demi kepentingan kelompok atau pelanggengan kekuasaan keluarga. Sesuai Mukadimah Undang-Undang Dasar 45, negara Indonesia berdiri agar setiap rakyatnya hidup merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dan pemerintah negara dibentuk demi mencapai tujuan itu. Berdasarkan prinsip ini, kepada segenap pemangku jabatan negara dan aparat pemerintah kami serukan. Pertama, ingatlah kembali sumpah jabatan Anda untuk berbakti kepada nusa dan bangsa, serta memenuhi kewajiban Anda seadil-adilnya. Kami meminta Anda berkompas pada hati nurani dan berpegang secara konsekuen pada Pancasila, dasar filsafat dan fundament moral kita semua. Kedua, kembalikan keluhuran eksistensi Indonesia dengan menghormati nilai-nilai politik yang diwariskan Bapak pendiri bangsa kita, bukan malah merusaknya lewat berbagai pelanggaran konstitusional dan akal-akalan undang-undang yang menabrak etika berbangsa dan bernegara. Hentikan penyalahgunaan sumber daya negara untuk kepentingan pelanggengan kekuasaan. Selain kepada hukum dan prinsip demokrasi, ini UGM sudah ditekuk-tekuk lah ibaratnya oleh Jokowi ya, udah dibelok-belokkan sedemikian rupa untuk menuruti hasratnya agar kebohongannya terus berlanjut. Demikian juga Polri atau kepolisian di Indonesia juga sudah benar-benar mengikuti apa mau Jokowi ya. Bahkan ini viral lagi ini di media sosial bagaimana Kapolrinya sampai salim begitu ya, cium tangan kepada Pak Jokowi, menunjukkan betapa bahwa sebenarnya kita ini tidak punya kepolisian sebenarnya, nggak punya Polri, karena Polri itu punya Jokowi ya. Orang Indonesia sebenarnya tidak punya polisi, karena yang punya polisi adalah Pak Jokowi. Semuanya hanya untuk menuruti kemauan atau kepentingan penguasa, sehingga ini yang menyebabkan publik tetap tidak percaya meskipun Bareskrim sudah mengeluarkan rilisnya hasil uji forensik dari Puslap 4 Polri. Namun apa daya, publik tetap tidak percaya ya. Jadi ini UGM sudah dikeluarkan, Polri juga sudah dikeluarkan amunisinya begitu ya, tapi tidak berhasil untuk menutupi kebohongan besar ini. Apalagi Polri ya, publik sudah terlanjur tidak percaya karena kasus-kasus sebelumnya juga dipenuhi oleh rekayasa dan kebohongan. Contohnya kebohongan-kebohongan yang konyol begitu ya, sering disaksikan ya, dipertontonkan begitu saja oleh pihak kepolisian. Contohnya kasus Sambo ya,
ya. Kita tahu bagaimana itu CCTV dihilangkan, kemudian skenarionya jadi seperti tidak masuk akal begitu ya. Ada ajudan mau memperkosa bosnya gitu ya, dan lain sebagainya, sampai menjadi tontonan publik sekian lama, berbulan-bulan ya. Akhirnya sedikit demi sedikit hukum mati Jokowi. Persatuan Pemuda Nusantara gitu melaporkan 4 sahabat kita ini ya, Dr. Tifa, Dr. Roy, Dr. Rismon, dan Kang Rizal Fadila. Saya bilang, saya wawancara lewat telepon dengan Ahmad Masyududin di channel saya, dan beliau bilang dengan pelaporan oleh orang-orang yang bukan yang bersangkutan menunjukkan 3 hal. 1, Joko Widodo pengecut. Kalau dia berani, dia harus datang sendiri. Walaupun mungkin sudah dapat bisikan dari tim pengacaranya, Pak, kalau Bapak datang, Bapak mesti bawa ijazahnya loh. Karena apa? Karena 4 orang ini kan bohong, memfitnah. Mosok ijazah saya dibilang palsu, ini buktinya saya punya. Jadi dia nggak berani tuh pengecut tuh. Yang kedua, Ahmad Masyududin bilang bahwa Jokowi tidak punya harga diri. Kenapa? Karena dia menyuruh orang lain, yang kita tahu bahwa orang-orang itu adalah dapat receh-receh, ya kan? Lu nuduh, fitnah, gua nggak nuduh, gua nggak fitnah, gua cuma bilang lu pasti terima. Nah, beda lagi ya. Jadi dia tidak punya harga diri. Dan yang paling bikin kita marah yang ketiga, dia pemecah belah, ya. Lawan narasi pecah belah anak bangsa oleh Jokowi. Dia memecah belah karena dengan orang lain melaporkan, maka kita berkelahi dengan orang itu. Dengan dia orang lain melaporkan, maka kita berhadapan dengan polisi. Kemarin acara lebih halal Masyumi, Ketua Dewan Syuro Masyumi, Dr. Abdullah Yahmahwa mengusulkan agar polisi dibubarkan. Dalam video tersebut beramai-ramai mereka menghujat Bapak Jokowi sehingga Presiden Prabowo mengadili mereka dan mempenjarakan geng-geng Solo. Nah, di sini kita akan membacakan beberapa komentar dari netizen yang dikatakan di situ hadiah di saat 17 Agustus kemarin. Nah, menurut Herlina Weng, polisi, jaksa, hakim, semuanya milik Jokowi itu nyata dan jelas. Langsirkan dulu Gibran, buktikan kalau Jokowi tak punya daya. Adili terang-terangnya Jokowi memakzulkan Gibran. Memang harus diadili Jokowi dan dihukum. Setuju, segera dikandangkan termaksud termol, ini bagian dari KKN. Rakyat bersama Prabowo, jangan takut Pak, adili Jokowi dan mazulkan Fafa. Kalau pemerintah mampu menindak, biarkan rakyat yang bertindak. Mantap, sebarluaskan di media lain, bagus sekali. Pak Prabowo, tolong bersihkan kabinet dan tegaskan hukum dari termol jika negara ini aman karena Indonesia berdiri karena rakyat bukan keluarga Jokowi. Mulyono, apa yang kau buat sekarang kau rasakan rakyat membencimu karena kecurangan yang kau perbuat pada rakyat. Betul, moga agak omong-omong pasti selaras dengan harapan rakyat. Yang salah tetap salah, kebenaran jangan dibuat salah, kebenaran tetap benar. Ingat, Allah gak tidur dan tidak mustahil. Biar alam pun gak murka, air, tanah, angin, dan api. Setuju, zaman era Jokowi banyak penjabat yang nyimpang dari Undang-Undang 45 di setiap elemen. Kemudian, alhamdulillah ya Rabbil Alamin, kalau Prabowo mengerti keinginan rakyat, miskinkan dan usut semua orang-orang yang di lingkaran saya, yakin 100% mereka korupsi dan pencucian uang. Bapak Presiden, yaitu tanggal selesaikan kasus Jokowi, jangan sampai rakyat yang menyelesaikan. Terima kasih. Good job, rakyat Indonesia terwakili. Kalau negara mau aman, copot Kapolrinya sama Mendagrinya. Uang Mulyono dan ribuan triliun dia sanggup membayar siapa saja dan siapapun kalau dengan uang yang super banyak akan berubah nalarnya, tetap membela yang punya duit. Adili Jokowi dan geng Solo, adili.
Semoga seluruh mahasiswa Indonesia bergerak dan bergabung menghujat Jokowi untuk meminta Prabowo agar Jokowi segera diadili dan dipenjarakan. Maju terus, suarakan keadilan demi bangsa dan negara tercinta. Rega tetap semangat. DR Jokowi harus ditangkap dan harus diadili karena diduga banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran rambu-rambu undang-undang tahun 1945 yang berazas Pancasila maupun janjinya banyak juga kebohongan sewaktu berkuasa. Nah, yang benar masa sih rakyat ini mau dikobarkan demi orang yang gak ngerti gimana menjadi pemimpin yang diharapkan Allah. Hukum siapapun yang bikin rakyat menderita negara akan acak kabul amburadul, demokrasi dirusak, hutang 800 triliun, siapa yang mau bayar? Sadis-sadisnya. Mantap, semangat terus merdeka. Langsirkan dulu Gibran untuk buktikan Kowi tak punya daya. Kalau kredibilitas negara di mata internasional mau baik, sudah seharusnya ketegasan dan kepastian hukum ditegaskan. Haji Jokowi berarti mainnya tidak kuat, korupsi bahaya. Mantap Mahkamah Rakyat. Itu menyuarakan dari suara-suara rakyat atau masyarakat. Adili semua korupsi, tolong jangan pandang bulu. Pokoknya udah sangat memuakkan. Yo, semangat untuk pemilah kebenaran, maju terus Bang Suryo dan kawan semua. Khususnya para mahasiswa seluruh Indonesia, ayo tegaskan kebenaran, jangan diam saja. Ini negara punya rakyat Indonesia. Gempur terus Gusti Allah bersama orang yang benar. Amin. Saya tidak menghujat Jokowi, saya hanya berdoa dan mendoakan agar Allah SWT segera memberikan apa yang harus diterima akibat kebohongan rakyat Republik Indonesia. Udahlah, dihukum masalah saja. Betul, bubarkan saja polisi yang gak ada gunanya, hanya menghabiskan anggaran saja. Rakyat rugi bayar polisi. Betul sekali, rakyat sudah tidak percaya lagi sama kepolisian. Dikarenakan polisi punya Jokowi, bukan punya negara. Karena polisi patuh yang diinginkan Jokowi, tapi sudah tidak peduli sama semboyangnya kepolisian. Selalu menggayomi rakyat dimanapun berada. Yang bikin gaduh, yang bikin sengsara rakyat, dan yang rusak negara, rusak kekayaan negara. Siapa lagi kalau bukan Jokowi, dari presiden pertama SMP, presiden ke-8 cuma satu presiden banyak masalah, banyak kegaduhan, banyak kebohongan, dan banyak kerusakan. Negara kebanyakan habis dikeruk, dikuras, dijual asing untuk kepentingan diri di kalangan sendiri. Jokowi bisa mengandalkan kejaksaan kepolisian KPK atau MK dan MA juga di bawah kendali Jokowi yang sudah di bekas presiden milih dan selalu cece. Serasa Jokowi, Mas Presidennya selama Jokowi dan kalangan belum diadili, Indonesia tidak akan tenang. Selamanya gaduh terus dan seperti dinanti dengan membiarkan kasus ijazah Jokowi menjadi isu yang ditipkan Jokowi sendiri. Rakyat diadu domba seperti dibiarkan ujung-ujungnya rakyat lagi yang jadi sasaran untuk masuk di penjara. Dipidana semena-mena, semoga segera diadili Jokowi dan tetap terlaksana pemakzulan Gibran, itu juga harus. Dan hukum Jokowi di kalangannya sudah bikin kerusakan di mana-mana di negara tercinta ini. Selama Jokowi belum dihukum, negara masih tidak tenang dan masih gaduh terus. Jokowi makin ganas membinakan rakyat yang belum tentu bersalah. Semoga Allah segera adili Jokowi dan kalangan yang dimasukkan Gibran secepatnya. Maju terus, Kapolri nonaktifkan. Itulah dahsyatnya strategi Mulyono yang mempengaruhi penjabatnya dengan ilmu keturunan yang dijelaskan oleh Bambang Tri dalam buku Uder Capernya. Semoga hadiah yang diterima Jokowi bisa membawa manfaat dan buat lainnya yang selama ini membelanya. Amin. Mantap. Semoga perjuangan sukses dengan ridho Allah, amin. Semoga peternak dan para ternak dapat hidayah. Bila hati tetap terkunci, hati berilah azab yang rapi pada. Amin. Semoga perjuangan segera tercapai secepatnya. Rakyat butuh nyaman, tidak gaduh terus. Masalahnya presiden berani tidak. Kepentingan bangsa dan negara diutamakan. Masya Allah, mantap. Semoga pengadilan rakyat dapat benar-benar mewakili rakyat.
Amin. Indonesia dipenuhi sandiwara. Sekarang maka balasan penuhnya sandiwara akan disandiwarakan. Tidak pernah lagi dipercaya oleh manusia. Punya hati nurani. Mantap kalau dia di penjara bisa terinap pada kurus. Opung harus dengerin mahkamah luar biasa ini biar nggak belain Jokowi melulu. Setuju kalau geng Solo dipenjarakan, negeri ini akan makmur. Saya setuju banget Jokowi harus segera diadili dan jebloskan ke penjara manusia, pembohong serta perusak negara hingga bangsa ini mengalami krisis multidimensi. Alhamdulillah, semoga terjadi, amin. Kalau presiden mau aman, sapu bersih kelompok oligarinya atau geng Solo. Polisi sama dengan Cakrawirawa waktu zaman Soekarno, rakyat bersatu, revolusi pengadilan rakyat baru benar. Mumpung negara Indonesia baru saja merayakan ultahnya yang ke-80 tahun, tangkap Jokowi dan masukkan ke kerangkang sebagai hadiah ultah kemerdekaan Republik Indonesia merdeka. Bagaimana menurut kalian teman-teman, atau tanggapan kalian mengenai tentang kasus yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini? Coba beri komentar di kolom komentar.